Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, sehingga bisa berhadir di tempat yang mulia ini, melangkahkan kaki kita untuk dapat melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan dari langkah kaki kita atau juga ayunan roda yang kita jalankan menuju salat berjamaah, insyaallah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kemudian kita dapat berhadir di majelis ilmu ini dalam rangka tafaqquh fid din. Insyaallah majelis ilmu itu adalah diibaratkan oleh Rasul seperti taman-taman surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan orang-orang yang mereka hadir di majelis ilmu berada di salah satu daripada taman-taman surga yang ada di dunia, maka Allah juga akan mudahkan langkah kaki mereka di salah satu daripada taman-taman surga yang ada di akhirat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak sungkan-sungkan untuk menyebutkan nama mereka, membanggakan nama mereka di hadapan para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Sungguh sangat beruntung kita yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk berhadir pada kesempatan di malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini pembahasan kita adalah babul masih alal khuffain, bab mengusap di atas khuffain. Khuffain itu semacam sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi bagian daripada mata kaki. Tetapi menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang namanya sepatu saat ini tidak mesti terbuat dari kulit. Jadi kalau dulu memang terbuat dari kulit, tapi sekarang macam-macam sepatu, ada yang terbuat dari kulit, ada juga yang tidak terbuat dari kulit, misalnya dari kain. Bahkan jawrab itu semacam kaos kaki yang apabila seseorang memakainya, maka itu juga bisa diibaratkan dengan khuf. Jadi sekalipun jawrab atau juga kaos kaki itu adalah sama sejenisnya dengan hukum apabila seseorang memakainya, maka dia boleh menggunakan yang namanya masul khuffain, mengusap di atas khuf. Inilah kemudahan-kemudahan yang diajarkan di dalam Islam. Jadi bagaimana sebenarnya at-taisir, kemudahan. Yasir wala tu'assiru, permudah dan jangan kalian persulit. Jadi jangan kita mempersulit sepanjang memang ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu terkait dengan air pun, Pak,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu hanya dengan menggunakan air yang banyaknya itu 1 mud. Yatawadda, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatawadda bil mud. Adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu hanya dengan menggunakan air yang banyaknya cuma 1 mud. 1 mud itu seonggok 2 belah tangan kita. Ini 1 mud. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita betapa sempurnanya wudu beliau dengan hanya sejumlah air yang tidak terlalu banyak. Dalam artian maksudnya kita tidak boleh tabdzir atau juga membuang-buang air pada saat kita berwudu atau juga bersuci. Jadi betapa hematnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaghtasilu bis-sa', dan Nabi itu pernah mandi janabat itu hanya dengan menggunakan air yang banyaknya 1 sa'. 1 sa' itu ukurannya 4 mud. Nah, 4 mud itu 4 kali ini, Pak. Cuma kira-kira kaulah mandi dengan 4 kali ini coba. Mungkin kesulitan bagi kita. Jadi tidak mesti juga harus 4 mud. Mungkin secukupnya yang pada saat itu kita bisa membasuh keseluruhan daripada tubuh kita pada saat mandi janabat sesuai dengan keperluan, tetapi juga jangan tabdzir, jangan membuang-buang air di dalam persoalan ini. Jadi tidak harus sama persis, Pak, ya, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kalau Nabi 4 mud, maka pian 4 mud juga mandi janabat. Tidak seperti itu. Maksudnya adalah pesannya hendaknya kita tidak tabdzir di dalam penggunaan air. Ila khamsati amdad, sampai dengan 5 mud Nabi itu menggunakan air untuk mandi janabat. Hadis riwayat muttafaq alaih atau Bukhari dan Muslim. Tetapi betapa sempurnanya wudu Nabi, betapa sempurnanya mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi berpesan kepada kita, wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ma minkum min ahadin yatawadda, siapa saja di antara kalian yang dia berwudu, fayusbighul wudu, kemudian dia memperbagus wudunya, dia sempurnakan wudunya. Mana kaifiat wudu yang diajarkan oleh Rasul sebagaimana yang tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Maula Utsman Humran, yang dia adalah Maula Utsman atau juga pembantunya Utsman. Jadi ketika Nabi berwudu, ketika Nabi, aku melihat Utsman berwudu, beliau minta ambilkan air untuk beliau berwudu. Kemudian beliau pun membasuh bagian daripada telapak tangannya. Tapi sebelumnya tentu kita berniat, Pak. Jadi setiap amal innamal a'malu binniyat. Jadi harus disertai semua amal-amal atau perbuatan yang kita lakukan, baik itu amal yang nuansanya adalah akhirat atau amal yang nuansanya adalah dunia. Maksudnya amal akhiratnya ibadah mahdah, maka harus disertai dengan niat. Niatnya adalah mukhlisan niyataka lillah, engkau ikhlaskan niatmu karena Allah. Jadi kada perlu khusus misalnya berniat melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Yang penting kita meniatkan untuk mengerjakan satu ibadah karena Allah, itu sudah dinamakan dengan niat, Pak. Toh sholat zuhur ya 4 rakaat kan, karena mungkin 5 rakaat. Jadi pada saat seseorang sudah meniatkan bahwasanya dia ingin melakukan suatu amal misalnya salat zuhur karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah dinamakan dengan an-niyah. Niat itu iradah, kehendak yang terbertik di dalam hati seseorang, itulah yang dinamakan dengan an-niyat. Sehingga seorang ulama, seorang faqih di kalangan mazhab Syafi'i yang bernama Asy-Syirazi, kata beliau, seandainya seseorang sudah meniatkan di dalam hatinya untuk melakukan suatu perbuatan amal, walaupun dia tidak mengucapkannya, maka itu sudah cukup baginya. Jadi yang pertama adalah hendaknya kita meniatkan dalam setiap amal-amal yang kita lakukan. Kemudian wabda bibasmalah. Nabi SAW itu memulai wudu dengan basmalah, bismillah. Ini sunnah, Pak. Jadi kalau pian kada
membaca basmalah sah wudunya. Jadi itu hanya sunnah saja. Kemudian membasuh kedua tangan. Ghasala kaffaihi thalatha marrat. Membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian tamadmada atau berkumur-kumur. Tsumma tamadmada, ini sunnah juga. Wastansyaqa, kemudian beristinsyak. Wastanthar, kemudian mengeluarkan air daripada hidung. Setelah dia tarik dengan napasnya kemudian sampai ke pangkal hidung, maka dia keluarkan. Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat, kemudian dia membasuh wajahnya 3 kali. Wajah itu batasannya dari ujung rambut sampai dengan samping telinga sampai dengan di bawah bagian daripada dagu, itu wajah, Pak. Jadi kalaupun misalnya longor kepala sampai sini misalnya, tetap aja di sini Pak membasuh wajah itu. Jadi batas daripada rambut ini yang dinamakan dengan wajah. Kemudian ini menjadi bagian wajib karena ini tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 6. Kalau wajib ini yang kita tidak membasuhnya dengan sempurna, maka akan berakibat tidak sahnya wudhu yang kita kerjakan. Akibatnya salat yang kita kerjakan juga tidak sah. Jadi paling kadang kita perhatikan betul 4 pokok di dalam berwudu: membasuh wajah, kemudian tsumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaq, kemudian Utsman itu kata Humran membasuh tangan sampai dengan mirfaq atau juga siku. Ila itu bima'na ma'a itu artinya meliputi, bukan bebaya sampai, tapi meliputi bagian daripada siku. Jadi hendaknya yutilu, dipanjangkan itu bukan dalam artian sampai lipat ke bahu, bukan. Maksudnya adalah melebihkan bagiannya, basuhannya itu daripada siku, Pak. Jadi jangan bebaya asal basuh aja baru mengenai siku, tetapi dilebihkan sampai dengan siku. Tapi jadi ada juga kelebihan bahasanya sampai dengan bagian bahu. Ada orang imbah wudu hingga basah terus kantong sidin. Karena apa? Pian dipindah basah. Oh ya sidin, aku ini ada kitabnya. Kitabnya rupanya sidin memakai kitab bahasa Arab Melayu. Basuhlah tangan sampai ke siku seharusnya kan. Tapi sidin salah barisi. Fathah di baris sidin sampai ke saku. Salah membarisi. Seharusnya sampai ke siku. Maka itu setiap sidin berwudu hingga basah terus kantong sidin. Oh, rupanya itu. Thalatha marrat 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalika. Yang kiri juga demikian. Tsumma masaha bi ra'sih, kemudian beliau mengusap. Nah, di dalam tata cara mengusap nanti kita sampai kepada khuf tadi, bahwa mengusap itu antara lain yaitu kepala, Pak. Kepala diusap. Dan termasuk juga apabila seseorang memakai imamah itu sorban, maka dia diperbolehkan untuk mengusap hanya di atas sorbannya saja ketika dia mengusap bagian daripada kepalanya. Sebagaimana Nabi SAW disebutkan, anna Nabi SAW tawadda'a, sesungguhnya Nabi SAW itu berwudu, famasaha binasiyati, kemudian Nabi mengusap ubun-ubun. Jadi ketika beliau mengusap kepala itu, maka beliau mengusap ubun-ubunnya. Tapi tidak cukup hanya sampai di sini, wa alal imamah, dan juga beliau mengusap di atas imamah beliau atau juga di atas sorban beliau. Karena orang Arab itu kan menggunakan sorban, Pak. Menggunakan sorban, maka cukup diusapkan di atas sorbannya ketika mengusap bagian daripada kepala. Jadi hukum bagi wanita yang ketika tempat wudunya campur antara laki-laki dengan perempuan, khawatir terlihat auratnya, maka boleh baginya mengusap hanya bagian luar daripada kepalanya. Jadi luar saja daripada jilbabnya dia usap, maka itu sudah dianggap mengusap bagian daripada kepala, Pak. Nah, misalnya tempat wudunya bercampur nih, ada lelakian coba wudu, bibinya ini ragu-ragu hendak melepas jilbab, ya terlihat auratnya, maka pada saat itu dia tetap menggunakannya. Boleh baginya hanya mengusap bagian daripada atas atau luar daripada jilbabnya. Termasuk ketika pian mengalami luka di bagian tangan, di perban, di gip misalnya, pada saat itu ingin berwudu, bagaimana caranya?
maka pada saat ada bagian tangan yang memang masih terbuka, basuh dengan basuhan biasa. Tetapi bagian tangan yang tertutup dengan perban tadi, maka cukup pian oles atau pian usap saja bagian perban itu dengan air. Dan itu adalah seluruh daripada bagiannya. Jadi jangan hanya atasnya saja, Pak, tapi seluruh daripada bagian tangan ini pian usap seluruhnya. Kalau memang pada saat itu kita menggunakan perban atau juga gip sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melepasnya. Nah, Bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah, kemudian selanjutnya thumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain, kemudian membasuh kaki yang kanan sampai dengan ka'bain atau juga mata kaki. Salatsa marrat 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dzalika, kemudian yang kiri juga demikian. Tsumma qala, kemudian Utsman berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu persis sama seperti wuduku ini, kata Utsman kepada maulanya atau kepada pembantunya. Aku melihat Nabi itu berwudu, kata Utsman, persis sama seperti wuduku ini. Jadi kalau kita ingin mencontohi bagaimana tata cara wudu Nabi, maka contohilah wudunya Utsman bin Affan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan tadi, ma minkum min ahadin yatawadda fa yusbihul wudu, siapa saja di antara kalian yang dia berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, tsumma yaqul, kemudian dia mengucapkan doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Jadi barang siapa yang setelah dia berwudu dengan bagus sempurna, kemudian dia mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, maka dibukakan pintu surga yang 8. Pintu surga yang 8 itu dibukakan untuknya. Yadkhulu min ayyuha sya, dipersilahkan baginya masuk dari pintu surga yang mana yang diinginkannya, Pak. Luar biasa. Jadi asal wudu kita sempurna, kemudian kita sempurnakan lagi dengan membaca doa, maka pada saat itu kita dipersilahkan nantinya masuk surga dengan pintu surga yang 8 mana yang kita ingin masuki di antara pintu-pintu tersebut. Luar biasa, Pak. Atau boleh wazada, ditambahkan doanya Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi boleh juga ditambahkan dengan doa selain daripada Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita tambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tapi kalau misalnya hendak dicukupkan hanya sampai abduhu wa rasuluh, itu sudah cukup, Pak. Kemudian selanjutnya adalah barang siapa yang dia berwudu, kemudian dari bekas wudunya itu akan terpancar cahaya, Pak. Hadisnya ulun. Inna ummati ya'tu yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, akan datang pada saat di hari kiamat itu dengan wajah, kaki dan juga tangan yang bercahaya. Min atharil wudu, disebabkan karena wudu yang mereka kerjakan. Faman istata'a minkum ayyutila, barang siapa di antara kalian yang dia mampu untuk memperpanjang yutila, memperpanjang wudunya atau basuhannya, falyaf'al, maka hendaknya dia kerjakan. Maksudnya tadi ketika kita membasuh tangan, maka dilebihkan daripada bagian siku. Nah, dilebihkan yutila. Ayutila itu kita panjangi sedikit daripada anggota wudu. Begitu juga ketika kita membasuh wajah, Pak. Membasuh wajah termasuk juga adalah mengusap bagian daripada kelopak mata. Nah, kelopak mata, mungkin ada mata kita yang tidak terbasuh pada saat itu, maka dengan kita mengucek-ngucek seperti ini akan menyempurnakan basuhannya, Pak. Jadi bagian mata ini juga hendaknya kita usap dengan air ketika kita berwudu tadi. Maksudnya kita serapkan juga dengan air ketika kita berwudu. Bahkan ada seorang imam yang beliau sampai buta matanya, Pak. Sampai buta.
disebabkan karena memahami mandi janabat itu harus keseluruhan daripada wajah, keseluruhan daripada anggota seluruh tubuh itu harus terbasuh. Sampai-sampai beliau menganggap mata ini juga adalah bagian yang dibasuh. Dibasuh sampai-sampai dikucek-kucek mata itu ketika mandi janabat, yang pada akhirnya lambat laun mata beliau akhirnya buta, Pak. Karena saking seringnya mengucek bagian daripada mata. Khawatir basuhan daripada mandi wajib itu tidak terkena keseluruhan daripada tubuhnya. Nah, jadi jangan kita mungkin kada sampai segitu, mungkin bisa melakukan. Paling tidak kita memperhatikan keseluruhan daripada anggota tubuh kita itu bisa kita basuh dengan sempurna. Jadi jangan bebaya bakubui aja. Bebaya bakubui mandi janabat, tapi ada bagian-bagian yang tidak terbasuh daripada mandi kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian adapun mengusap itu sebenarnya adalah bentuk kemudahan. Jadi Islam itu adalah agama yang memudahkan bagi kita. Ketika kita tidak bisa sholat dengan berdiri, maka kita boleh memilih dengan duduk. Ketika kita tidak bisa duduk, maka bisa dengan berbaring. Begitu juga ketika kita dalam safar, perjalanan, ada rukhsah keringanan untuk bisa meringkas, mengqashar, dan juga menggabungkan, menjamak sholat yang antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, begitu juga ketika dalam satu keadaan, mungkin ini jarang, Pak, jarang. Tetapi mungkin keadaan ini bisa menghampiri diri kita. Maka pada saat itu diperbolehkan bagi kita untuk hanya sekedar mengusap saja, Pak. Mengusap bagian daripada sepatu kita atau kaos kaki kita ketika kita kesulitan untuk mendapatkan air dalam jumlah yang banyak. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, qala, ia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menemani Nabi. Fatawadda'a, kemudian Nabi berwudu. Fa ahwaitu li'anzi'a khuffaihi, maka aku pun menunduk untuk melepaskan khuf beliau, sepatu beliau. Jadi si Mughirah ini ingin melepaskan sepatu yang digunakan oleh Nabi. Jadi bertunduk. Pada saat ingin melepaskan, apa kata Nabi? Da'huma, biarkan dia. Maksudnya biarkan sepatuku, tidak perlu engkau melepasnya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya pada saat aku memakainya, memakai keduanya itu, aku sudah dalam keadaan bersuci. Nah, ini menjadi syarat, Pak, bahwa kita bisa melakukan yang namanya membasuh bagian daripada kaki cukup dengan usapan saja, tidak dengan basuhan. Syaratnya adalah pada saat kita sebelum memakai sepatu itu atau kaos kaki itu, kita sudah dalam keadaan berwudu. Jadi syaratnya adalah pian sudah dalam keadaan suci. Sebelum memakai sepatu itu sudah dalam keadaan suci sebelumnya. Mungkin pada saat di perjalanan, pada saat pian sudah memakai sepatu yang sebelumnya pian sudah berudu, pian batal. Nah, padahal pada saat itu ingin mengerjakan sholat. Maka pada saat kondisi yang demikian, yang kita kemungkinan pada saat itu kesulitan untuk mendapatkan jumlah air yang banyak untuk membasuh kaki, maka cukup bagi kita hanya mengusapnya saja. Nah, ini kemudahan yang ada di dalam Islam, bahwa ketika seseorang memang sulit untuk mendapatkan air yang dalam jumlah untuk membasuh kakinya, sepanjang dia sebelumnya sudah bersuci, itu syaratnya. Jadi menyapu khuf itu bisa dilakukan kalau sebelumnya dia sudah bersuci terlebih dahulu. Kemudian di perjalanan ternyata batal, takantut misalnya, Pak, maka pada saat itu diperbolehkan baginya untuk mengusap. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima, kemudian Rasul pun mengusap atas keduanya. Hadis riwayat muttafaq alaih atau Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha alal khuf wa asfalahu.
Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap di atas sepatu dan juga di bawah sepatu. Aspal, aspal itu kan bahasa kitanya aspal itu jalan di aspal. Sebenarnya bawah. Tapi ternyata riwayat ini wafi isnadihi dha'fun. Jadi sanadnya ini dhaif, Pak. Jadi riwayat yang menyebutkan bahwa mengusap itu juga diusap bagian bawahnya, itu ternyata riwayatnya tidak benar. Itu dhaif. Yang diusap itu apa? Cuma bagian daripada atasnya saja. Nah, jadi riwayat yang menyebutkan Nabi mengusap bagian bawah, ternyata itu riwayatnya dhaif, tidak benar. Kenapa demikian? Karena itulah yang dikerjakan Nabi. Kan kita hanya mencontoh dari apa yang dilaksanakan oleh Rasul. Kata Ali apa? Wa an Ali radhiyallahu an annahu qala, dari Ali radhiyallahu an sesungguhnya dia berkata, lau kana din birra'yi, kalau sekiranya yang namanya beragama itu melaksanakan ibadah maksudnya hanya dengan menggunakan akal saja, lakana asfalal khuf, maka mengusap bagian bawah daripada khuf aula bil mashi min a'la, lebih utama dibandingkan mengusap bagian atasnya. Karena yang kotor itu sepatu itu biasanya bawahnya, sendal bawahnya juga. Tapi kok kenapa yang diusap itu bukan bagian bawahnya? Justru yang diusap itu adalah hanya bagian atasnya, Pak. Maka itu karena ini adalah beragama, ibadah, maka kita harus mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsah ala tahiri khuffai. Beliau itu mengusap di atas sepatunya. Jadi karena itu dicontohkan Nabi, kata Ali, maka cukup dengan apa yang beliau contohkan saja. Beliau mengusap bagian atas, maka itulah yang kita amalkan. Jadi beragama itu kata Ali tidak perlu bahasanya itu dengan kreatif menambah-nambahkan atau bahkan mengurang-urangi, tapi kita melaksanakan itu sesuai dengan apa yang tersebut di dalam dalil. Kalau dalil menyebutkan bahwasanya Rasul itu mengusap di atas sepatu, maka itulah yang kita kerjakan. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tapi dalam hal ini khususnya di dalam ibadah malah. Jadi ibadah itu kan rinci, jelas dalilnya, maka itulah yang kita amalkan. Jadi kalau dalam ibadah itu kita tidak punya hak untuk berkreasi, kita tidak ada hak untuk membuat-buat satu amalan kecuali amalan itu sudah diperintahkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kalau dalam persoalan muamalah, karena persoalan muamalah ini biasanya dinamis, bergerak, sementara dalil yang kita dapatkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi itu terbatas, dalam artian tidak menyebutkan secara rinci persoalan-persoalan muamalah yang dihadapi oleh manusia seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan akan keadaan. Maka disitulah para ulama diberikan satu beban atau juga tugas untuk bisa berijtihad. Jadi mereka mengistimbatkan hukum untuk bisa memecahkan satu persoalan yang dihadapi oleh umat dengan tentunya tetap berpijak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menggunakan metode-metode ijtihad yang dikembangkan oleh para ulama, tetapi pijakannya atau pegangannya tetap dua sumber, Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seiring perkembangan persoalan yang kita hadapi itu kian banyak, tidak bisa kita mencari dalilnya secara rinci, Pak. Tidak bisa kita mencari dalilnya baik itu dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang menegaskan tentang persoalan itu. Jangankan di tahun, bahasanya itu di tahun kakek nenek kita dulu, mungkin di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terjadi perkara-perkara itu, persoalan-persoalan itu.
Maka disinilah peran para ulama untuk mengistimbatkan ketentuan akan hukumnya. Akhirnya muncullah misalnya hukumnya halal atau juga haram. Itu hasil ijtihad manusia. Tapi yang namanya ijtihad itu bersifat nisbi, Pak. Nisbi itu artinya apa? Relatif. Bisa yang namanya ijtihad itu salah, bisa juga benar. Idza ijtahadal hakim, apabila seorang hakim atau mujtahid itu berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, asalkan dia tetap berpijak, maksudnya dari koridor-koridor ketetapan di dalam melakukan ijtihad itu, bukan sembarangan malah. Ini bukan bahasanya itu sembarangan dia berijtihad, asal ijtihad. Itu ada persyaratan-persyaratan seorang bisa disebut sebagai mujtahid, Pak. Jadi saat ini mungkin jarang sekali, sekalipun dia adalah tokoh agama misalnya, bisa jadi dia belum memenuhi persyaratan. Maka itu sekarang lebih ideal untuk dilakukan ijtihad itu secara massal. Secara massal itu ijtihad secara jama'i. Jadi berkumpul para ulama dalam satu forum yang di situ masing-masing memiliki kapasitas keahlian masing-masing. Karena syarat mujtahid itu misalnya pertama dia hafal akan Al-Quran, atau paling tidak dia mengetahui akan dalil-dalil hukum. Dia hafal akan dalil-dalil hukum. Kemudian hafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya ribuan, Pak, ratusan. Kalaupun tidak hafal, paling tidak dia mengetahui akan hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum. Kemudian dia menguasai bahasa Arab dengan berbagai disiplin ilmunya, ilmu balaghah, mantik, kemudian nahwu, sharaf. Dia menguasai semua itu, Pak. Kiranya saat ini jarang sekali ada satu orang yang menguasai semuanya, Pak. Kalau dulu mungkin, tapi sekarang sangat jarang sekali satu orang, Pak, menguasai semuanya. Mungkin ada orang yang ahli di bidang tafsir, dia hafal Al-Quran, kemudian ahli di bidang Al-Quran, tapi dia tidak mengetahui akan hadis, maksudnya tidak memperdalam akan ulumul hadis misalnya. Tapi ada juga seorang ulama yang dia menguasai ulumul hadis, tetapi dia tidak pakar di bidang tafsir. Jadi masing-masing orang itu sekarang kan memiliki spesifikasi masing-masing. Keahlian dokter aja, Pak, ada spesialis paru-paru, ada spesialis THT, ada spesialis anak, kemudian spesialis jantung. Nah, spesialis penyakit dalam, spesialis penyakit dalam ada lagi, Pak, yang lebih rinci lagi, spesial lagi. Nah, begitu juga ketika seorang ulama saat ini berijtihad, dia tidak menguasai bidang-bidang ilmu yang lain, mungkin dia hanya dalam satu bidang saja. Maka yang diperlukan saat ini adalah ijtihad secara jama'i. Jama'i itu para ulama dengan keahlian di bidang masing-masing, mereka berkumpul untuk membicarakan satu persoalan hukum. Nah, disitulah akhirnya dihadirkan misalnya kalau itu berkenaan dengan hukum rokok misalnya, maka dihadirkan mereka yang juga pakar di bidang kesehatan atau kedokteran, supaya bisa memberikan referensi kepada para ulama bahwa dampak rokok ini seperti ini misalnya. Amun ulama aja berkumpul misalnya karena tahu dampak rokok, bisa jadi ahli hisab misalnya berkumpul semuaan, bisa jadi halal. Bapak-bapak, ibu wal hadirat rahimakumullah. Jadi kembali kepada persoalan kita tadi, bahwasanya pada saat Islam memberikan tuntunan itu adalah sebagai sebuah kemudahan. Termasuk ketika kita di dalam beribadah, ternyata juga ada keringanan-keringanan pada saat kita berwudu. Yaitu adalah kita diperbolehkan untuk hanya mengusap bagian daripada sepatu kita. Jadi beragama itu berdasarkan kepada contoh, karena Nabi mencontohkan hanya mengusap bagian atas, maka itulah yang kita kerjakan. Wa an Safwan bin Asal, dari Safwan bin Asal, qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran
adalah Nabi SAW memerintahkan kepada kami apabila kami dalam safar perjalanan, alla tanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna, agar kami tidak melepaskan khuf kami, sepatu kami, itu adalah selama 3 hari 3 malam, Pak. Jadi kalau pian dalam safar maka boleh pian mengusap saja setiap saat ingin sholat itu, setiap saat ingin wudhu, maka pian hanya mengusap saja, Pak. Itu lamanya 3 hari 3 malam perjalanan. Illa, kecuali min janabatin, kecuali pada saat dia janabat atau juga junub. Nah, maka kalau orang itu junub sudah tidak bisa lagi mengusap, Pak. Dia wajib untuk mandi janabat. Dia tidak bisa lagi mengusap khufnya. Jadi selama dia tidak janabat, maka setiap kali dia berwudu, dia boleh untuk melakukan yang namanya mengusap saja ketika dia ingin membasuh kakinya. Jadi cukup diusapnya saja. Dan keadaan ini bisa terjadi terhadap diri kita, Pak. Misalnya apa? Ketika pian di bis, waktu sholat tiba. Padahal pada saat itu misalnya sudah mepet waktunya nih, khawatir nanti bisnya ini tidak singgah, tidak mampir. Bagaimana tata caranya supaya kita tetap bisa pada saat itu berwudu atau bersuci? Nah, mungkin kalau memang kita tidak bisa mendapatkan air pada saat itu, bisa kita bertayamum. Tapi kalau seandainya masih ada air misalnya di tangan kita, mungkin hanya sebotol aqua, pada saat itu memungkinkan bagi kita untuk menggunakan air tersebut, Pak. Jadi ambil airnya, kemudian basuh wajah, yang penting-penting saja, yang pokok 4 tadi. Kemudian bagian tangan juga kita basuh, kemudian kita mengusap kepala. Nah, bagian kaki bagaimana? Biasanya kaki ini adalah bagian yang paling banyak membutuhkan air, Pak. Maka pada saat itu boleh kita hanya mengusap saja, ambil, kemudian kita usap. Nah, bagian atas daripada sepatu, asal sebelumnya pian sudah berwudu. Tapi kalau sebelumnya pian belum berwudu, maka tidak bisa, Pak, dilakukan yang namanya mengusap khuf. Jadi mengusap khuf itu syaratnya adalah pian sebelumnya sudah berwudu. Misalnya hendak ke bandara, sebelum berangkat tadi sudah berwudu. Kemungkinan nih salat subuh di atas pesawat kayaknya nih. Pada saat pian sudah duduk di pesawat, rupanya kentut, Pak. Nah, maka pada saat itu kesulitan bagi kita untuk menggunakan air yang dalam jumlah yang banyak. Memang silakan saja hendak bertayamum, kawa. Ada tembok kan, tembok pesawat atau juga kursi yang bisa kita usap, kemudian kita bisa bertayamum. Kalau hendak juga misalnya pian ke WC pesawat, itu ada wastafel. Nah, kemudian pian picik, kawa berwudu membasuh muka, kemudian tangan. Tapi apakah memungkinkan pada saat itu pian mengangkat batis ke atas wastafel? Ngaliban apa nang anum gen, ngaliban mengangkat batis ini ke atas wastafel, kecuali pian benaik, kecuali tinggi awak sidin, atau pian benaik ke atas nang dudukan WC itu nah. Kalau itu kadang memungkinkan juga, mungkin menyulitkan bagi kita. Maka dalam kondisi yang seperti itu cukup bagi pian hanya mengusap di atas sepatu pian. Jadi usap saja di atas sepatu, selesai. Nah, maka pada saat itu dianggap menjadi bagian daripada membasuh kaki. Nah, jadi banyak keadaan, atau mungkin suatu ketika seseorang berada di kerumunan banyak orang misalnya. Tempat wudhu cukup jauh, Pak. Misalnya di mana? Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi misalnya. Tempat wudhu jauh. Sementara pian sudah berada di tengah-tengah jamaah. Kalau pian keluar, kada bisa lagi masuk, ngalih masuknya. Apalagi misalnya di raudhah berjagaan, padahal pian batal nih. Kayak apa caranya? Batal. Padahal hendak dirikan sholat zuhur pada saat alhamdulillah pian berada di raudhah. Maka pada saat itu memungkinkan bagi pian untuk mengusap.
Nah, mengusap. Kalau pian kada pakai apa-apa, Pak, maka kada bisa. Harus tetap membasuh kaki. Tapi kalau misalnya pian masih menggunakan kaos kaki misalnya, maka kaos kaki itu masih memungkinkan untuk kita usap. Nah, jadi bisa sepatu, bisa juga paling ada kaos kaki. Nah, itu masih memungkinkan bagi pian untuk mengusap. Begitu juga para wanita kan, mereka keluar ruangan untuk mencari WC misalnya, untuk mencari tempat wudhu, maka kesulitan sekali karena tempat yang begitu jauhnya. Maka pada saat itu cukup bagi mereka hanya mengusap saja ketika dia ingin membasuh kakinya. Nah, syaratnya tadi 3 hari 3 malam. Kalau misalnya kita junub maka batal. Maksudnya dalam artian kita harus tidak bisa lagi menggunakan usapan tadi, mashul khufain. Walakin tetapi min ghaitin wa baulin wa naumin. Tetapi kalau hanya buang air besar, buang air kecil, atau mungkin juga tidur, itu masih memungkinkan kita tetap mengusapnya saja. Jadi misalnya pian bawa guring pakai kaos kaki, bangun guring salat subuh, itu masih bisa mengusap. Nah, jadi sepanjang bukan janabat, maka pada saat itu masih ada waktu kesempatan bagi pian hanya mengusap saja. Cuma buang air besar kayak apa ya lah, supaya kada terpercik daripada air kencing kita, kesulitan juga. Kecuali kita lepas biasanya sepatu kan. Tapi kalau kita pakai kesulitan bagi kita supaya tidak kena bagian daripada najis. Jadi yang penting seperti itu Nabi menjelaskan. Kecuali kata Nabi, dia dalam keadaan buang air besar, wa baulin, buang air kecil, wa naumin, atau dia dalam keadaan tidur. Wan alin, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyam, Nabi mempersilakan 3 hari 3 malam, walayal yahunna lil musafir, bagi musafir, wa yauman, sementara bagi orang yang mukim yang tidak safar, itu hanya wa yauman walailatan, 1 hari 1 malam, Pak. Jadi 1 hari 1 malam lil mukim, bagi yang safar tadi 3 hari 3 malam untuk mengusap. Sementara bagi orang yang mukim itu cuma 1 hari 1 malam, yakni fil masil alal khufain, yakni ketika dia hanya mengusap. Nah, wa an Thauban radhiyallahu an, dari Thauban radhiyallahu an qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan, Rasul pernah mengutus pasukan, fa amarahum ayyamsau alal asaibi, yaknil amaimi, memerintahkan kepada mereka cukup mengusap kepala itu di atas sorban mereka saja. Wa tasakhin yaknil khifaf, ketika mereka membasuh kaki cukup mereka usap bagian daripada sepatunya saja. Nah, ini yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tawadda ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, wala bisa khufaihi, kemudian dia menggunakan khuf, falyamsa alaihi, maka hendaknya dia usap saja keduanya. Wal yusalli fima, dan salatlah dengan menggunakan khuf itu, sepatu itu. Wala yakhlahuma, dan janganlah dia melepaskan, insya'a, kalau dia ingin, illa min janabatin, kecuali dalam keadaan janabat. Nah, seterusnya hadis-hadis ini juga menyebutkan tentang lamanya kita mengusap. Jadi hitungannya begini, Pak. Hitungannya itu adalah ketika seseorang sudah sebelumnya berwudu di rumah misalnya, kemudian dia berangkat, atau mungkin dia kemana misalnya, ke suatu tempat, ke pengajian ke atau apa, yang di situ berkerumun orang banyak. Ternyata pada saat itu kentut batal, maka hitungannya dari semenjak itu, Pak. Misalnya taruhlah ketika jam 7 malam menjelang maghrib, sidin batal. Sidin dari sore tadi sudah berwudu di rumah, kemudian berangkat ke sebuah pengajian yang di situ berkumpul banyak orang. Kemudian pada saat itu ternyata batal jam 7. Nah, maka hitungannya adalah 1 hari 1 malam kalau dia tidak safar atau dia mukim. Berarti dari jam 7 malam sampai ke jam 7 berikutnya masih boleh baginya untuk hanya mengusap saja. Nah, begitu juga ketika safar, maka hitungannya juga demikian. Pada saat dia batal pertama itu, Pak, pada saat dia batal pertama itu dihitung mulai kapan?
sampai 3 hari berikutnya. Nah, itulah batasan ketika seseorang mengusap khuf. Demikian mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan inilah. Kemudahan sebenarnya bukan mengganti wudu sebagaimana tayamum, malah ini tetap dengan air, tetapi kita cukup hanya mengusap saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.